Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Romo Pangenudan, Koordinator Lembaga Pendidikan Semas Santa Meriting. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan 1-2 hal yang kami buat di lembaga pendidikan ini. Tentunya apa yang kami buat ini sangat berguna bagi lembaga pendidikan ini dan juga Yayasan Sukma, Keuskupan Ruteng, dan juga tentunya Keuskupan Ruteng itu sendiri. Salah satu program unggulan yang dibuat di lembaga pendidikan ini, program SMART. Di SMART itu sendiri akronim dari Semas Santa Maria Iteng, sehingga kami menyebutnya dengan sebutan SMART. SMART ini juga merupakan satu unsur penting yang termuat di dalam visi lembaga pendidikan ini, Semas Santa Maria Iteng, yaitu menjadikan peserta didik yang cerdas, terampil, beriman, berbudaya, dan unggul dalam prestasi. Satu unsur itu yang dimaksudkan adalah cerdas, cerdas dalam bahasa Inggrisnya yaitu SMART. Maka SMART ini selain sebagai sebuah akronim Semas Santa Maria Iteng, tapi juga mau menggambarkan visi lembaga pendidikan ini. Dan program SMART ini ada banyak, dan ada banyak kelompok binaan, ada kelompok minat yang kami buat di sini selama saya berada di sini, dan juga mendapat dukungan dengan begitu banyak guru dan pegawai di sini. Salah satu program SMART ini atau kelompok binaannya itu adalah Smart Ekologi. Jadi kelompok Smart Ekologi ini di dalamnya ada beberapa anak-anak yang tergabung yang memiliki minat dan bakat untuk itu ambil bagian dalam kelompok binaan ini, dan mereka bertugas untuk memanfaatkan lahan produktif yang ada di sekolah. Kebetulan di sebelah utara lembaga pendidikan ini ada masih begitu banyak lahan kosong, sehingga dalam perencanaan awal dan dalam konsep saya ingin menjadikan lahan ini menjadi lahan yang produktif, dan karena saya yakin dan percaya lahan ini sangat subur dan bisa ditanami oleh tanaman apa saja. Dan kegiatan yang dibuat oleh anak-anak atau siswa-siswi di dalam kelompok Smart Ekologi ini, yaitu yang pertama, kami memberikan materi tentang pentingnya sektor pertanian dan pupuk organik bagi lahan pertanian itu sendiri. Karena itu kami membekali mereka dan juga melatih mereka untuk bagaimana mengusahakan lahan pertanian yang baik sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. Karena kami yakin dan percaya masa depan mereka tetap nanti kembali ke lahan pertanian seperti itu. Karena itu kami melatih mereka sejak dini di dalam lembaga pendidikan ini. Dan juga selain memberikan bekal, kami juga menanam buah naga di kebun ini. Dan penanaman buah naga ini kami mulai pada tanggal 20 Juni 2022. Dan kami bekerja sama, dan dari kegiatan ini memang tidak hanya melibatkan anak-anak dalam kelompok Smart Ekologi, tapi juga semua peserta didik atau siswa-siswi yang ada di lembaga pendidikan ini. Kami menanam ada sebanyak 400 pohon buah naga, dan kami menanamnya dengan begitu rapi, lurus, dan dengan jarak 3 meter. Depan, belakang, kiri, kanan semuanya diatur dengan jarak 3 meter semuanya. Dan semua tag buah naga disiapkan oleh anak-anak itu sendiri, oleh anak-anak dalam kelompok Smart Ekologi itu sendiri, dan juga kayu kedondong sebagai topangannya. Jadi semuanya disediakan oleh anak-anak. Dan puji Tuhan, jadi dengan adanya penanaman buah naga ini, jadi ada hasil yang sangat baik yang kami harapkan selanjutnya ke depan.
dalam perjalanan waktu, lahan kebun buah naga ini jadi dirawat sepenuhnya dan diberikan pupuk dan memastikan agar buah naga ini tetap hidup oleh siswa-siswi yang bertugas dalam kelompok Smart Ekologi ini. Sampai dengan sekarang ini, buah naga ini sudah ada yang berbuah meskipun hanya 1-2, tetapi itu semua merupakan hasil kerja keras dari anak-anak yang ada di dalam kelompok minat Smart Ekologi ini. Jadi puji Tuhan semuanya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Lalu dalam seminggu anak-anak ini yang ada dalam kelompok Smart Ekologi datang ke sekolah jadi untuk bekerja di kebun itu. Kebetulan ada kemarin, jadi kami membuat pupuk organik sebanyak 1,5 ton lebih, 1,5 ton untuk ditaburkan di setiap pohon buah naga yang telah kami tanam itu, sehingga kami yakin dan percaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Harapannya seperti itu. Selanjutnya, jadi selain kami menanam buah naga, jadi kami juga di lembaga pendidikan ini menanam kelor. Kebetulan pada tanggal 4 Februari 2023 kemarin, kami melibatkan semua pihak untuk bersama-sama dengan kami untuk menanam tanaman kelor di lembaga pendidikan ini. Kebetulan sebelah utara tanaman buah naga ini masih terluas sehingga sangat potensial untuk kami tanami kelor. Dan pihak-pihak yang terlibat di dalam penanaman kelor ini, yang pertama Pastor Porky sendiri selaku Kecasuk, Ketua Cabang Sukma Kuskupan Ruteng, kemudian Camat Saterpense, lalu Kuramil 16-12-07 Saterpense, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga seluruh keluarga besar Smart Santa Meriteng itu sendiri. Semua terlibat. Dan selanjutnya semua benih yang kami tanam ini, benih kelor ini, itu disiapkan oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur yang dalam proses persemaiannya diserahkan kepada Kuramil 16-12-07 Saterpense itu sendiri. Dan puji Tuhan, melalui komunikasi yang kami bangun dan berjalan dengan baik, benih itu kemudian diserahkan secara resmi kepada lembaga pendidikan ini. Dan kebetulan juga penanaman kelor ini juga sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jadi untuk memanfaatkan lahan-lahan produktif yang di sekolah. Jadi kebetulan program pemerintah provinsi tanam kelor dan juga diteruskan kepada Dinas Pendidikan, maka kami jadi mendukung jadi program pemerintah provinsi untuk menanam kelor. Tetapi juga jadi selain kami mendukung kegiatan pemerintah, dari tahun ini Gereja Kuskupan Ruteng menjadikan tahun ini sebagai tahun pastoral ekonomi berkelanjutan. Selain kami mendukung program pemerintah, tapi juga kami mendukung program Kuskupan Ruteng tahun ekonomi berkelanjutan yang SAE, sejahtera, adil, dan ekologis. Jadi selanjutnya juga ke depan, selain tanam kelor ini, jadi lahan-lahan itu kami sudah garap, sudah gusur dengan menggunakan Alsintan provinsi punya. Dan ada 2 lahan itu yang kami garap dan gusur dengan menggunakan alat itu. Dan rencananya 2 lahan ini juga kami mau tanami jadi jagung manis, dan juga kami mau tanam semangka atau tanaman hortikultura yang lainnya. Jadi semuanya ini sampai dengan saat ini berjalan dengan baik, dan alhasil kami sudah mulai bisa merasakannya. Selanjutnya, jadi kebetulan saya memiliki sebuah slogan, semacam slogan begitu. Jadi semuanya dikutip dari kitab suci semuanya. Di yang pertama, jadi menanam sambil berdoa, dan kedua memetik sambil bersyukur. Menanam sambil berdoa dan memetik sambil bersyukur. Setiap kali mereka tanam harus disertai dengan doa, dan setiap kali kami petik atau panen hasilnya, kami sertakan rasa syukur di dalamnya. Dan itu adalah
bentuk tanda terima kasih kami kepada Tuhan yang telah membantu memberikan pertumbuhan kepada tanaman yang kami tanam. Yang kedua, ada satu kutipan di dalam kitab suci, Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kalau kami di sini, jadi kami yang menanam, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan kami sangat yakin, jadi apa yang kami tanam, apa yang kami rawat, apa yang kami siram, itu Tuhan sendiri yang pasti memberikan pertumbuhan pada waktunya. Dan yang terakhir, jadi tentu ini memang satu kutipan kitab suci yang sangat menarik juga, yaitu siapa yang tidak bekerja, janganlah dia diberi makan. Jadi kami punya slogan-slogan seperti itu. Jadi siapa yang tidak bekerja jangan diberi makan. Hanya orang yang bekerja yang diberi makan. Dan akhirnya saya bersama dengan seluruh pegawai dan guru di lembaga pendidikan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Yapers Sukma, Uskupan Ruteng, terutama kepada Romo Edi Menori yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memanfaatkan lahan di Sma Santa Maria Iteng ini yang telah kami pakai dan kami gunakan untuk tanam tanaman ini. Harapannya jadi ke depan apa yang kami tanam ini berguna bagi lembaga pendidikan ini dan juga berguna bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Satermese ini. Dan juga kami di sini dalam bincang-bincang kami berharap jadi selain memberikan keuntungan bagi sekolah, ada banyak perubahan di sekolah ini nanti dengan hasil olahan yang kami buat di sini, yaitu buah naga, tanaman kelor, jagung, dan tanaman hortikultura lainnya. Sekian saja 1-2 informasi seputar lembaga pendidikan ini dan juga pekerjaan atau program yang kami buat di lembaga Sma Santa Maria Iteng. Salam sehat itu kita semua. Salam Omnia in Caritate.